Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast spesial Ramadan dengan tema Ramadan ala Gen Z, puasa produktif atau rebahan. Di sini sudah ada saya Arinda Dwi Adila Putri sebagai host dan di samping saya ada Kak Elis dari bidang kajian dakwah Islam. Gimana puasanya hari ini Kak? Masih aman atau sudah mode hemat baterai nih Kak Elis? Alhamdulillah masih aman, walaupun tadi sebelum kesini sempat halu lihat es teh jumbo lewat, tapi nggak apa-apa ya, dinikmati aja, namanya juga puasa, ujian atau latihan nahan sabar. Oke, berarti alhamdulillah masih aman ya Kak. Jujur nih Kak, sahur tadi bangun sendiri atau dibangunin 5 kali? Jujur sih ya, sebenarnya alarm itu cuma formalitas, karena sebenarnya yang bikin bangun itu suara orang rumah yang bangunin sahur. Oke, berarti bangun karena ada suara orang rumah ya Kak? Ya. Oke. Kak Elis, tim mana nih? Tim sahur kuat sampai duhur atau habis subuh lanjut tidur? Kalau idealnya sih sebenarnya pengen produktif, cuma kadang itu kejebak sama kalimat rebahan 5 menit. Tahu-taunya bangunnya jam 9. Oke, jadi gitu ya Kak. Ya. Ngabuburit paling sering ngapain? Ngaji, olahraga, atau scroll TikTok? Kalau lagi rajin sih ya ngaji, tilawah gitu, atau mungkin murojaah ya. Ya. Terus bantu orang tua. Tapi kadang juga sering scrolling gitu. Oke. Pernah nggak Kak niatnya buka Al-Quran tapi malah buka Instagram? Oke, jadi pernah banget sebenarnya niatnya itu mau tilawah 1 juz, tapi tahu-taunya nyasar ke reels IG gitu. Oke, tapi kan gini udah ada niat baiknya ya Kak? Iya. Oke. Kalau kita jujur, Ramadan Gen Z itu unik banget. Ada yang produktif, ada yang rebahan, ada juga yang niatnya produktif tapi akhirnya rebahan. Nah, sebenarnya Ramadan itu harusnya bikin kita lebih baik kan Kak? Tapi kenapa ya? Kadang malah jadi bulan paling banyak tidur. Sebenarnya Ramadan itu seharusnya kan bikin kita naik level, bukan malah turun energi. Kalau kita merasa bulan Ramadan itu jadi bulan yang paling banyak tidur, itu mungkin bukan salah di bulan Ramadannya, tapi salah dari kita yang mengelolanya. Mungkin karena kita kurang tidur karena kebanyakan scrolling, atau mungkin aktivitas lain yang kurang bermanfaat gitu. Oke, jadi gitu ya Kak? Ya. Menurut Kak Elis, jujur aja, Ramadan buat Gen Z itu lebih sering jadi momen ibadah atau momen tidur siang panjang? Kalau disuruh jujur sih campur ya. Ada yang makin rajin ibadah, tapi juga nggak sedikit yang jadiin alasan lagi puasa itu sebagai alasan buat rebahan terus. Gitu. Kenapa sih Kak setiap Ramadan timeline media sosial isinya orang buka bareng, ngabuburit, tapi jarang yang posting tilawah? Karena mungkin aktivitas yang seperti buka bersama terus ngabuburit itu lebih kelihatan estetik dan lebih seru ya. Sedangkan kalau tilawah itu kan personal atau perseorangan. Tapi sebenarnya lebih bagus kalau kita itu sesekali nge-share hal-hal positif biar sama-sama mengingatkan satu sama lain. Oke. Kak, apakah rebahan saat puasa itu wajar atau sebenarnya itu bentuk kemalasan yang dibungkus alasan lagi puasa? Oke. Jadi rebahan itu wajar kalau kita cuma sekedar jaga energi. Tapi kalau misalnya kita dari pagi cuma rebahan sampai sore juga aktivitasnya cuma itu doang, nggak ada aktivitas lain yang bermanfaat, itu udah termasuk ke zona malas. Oke, ke zona malas. Contohnya kita ya Kak? Iya. Termasuk salah satunya. Iya. Apa perbedaan Ramadan zaman sekarang dengan Ramadan waktu kita masih kecil? Kalau dulu itu lebih sederhana dan kita itu lebih fokus ke ibadah. Mungkin kalau sekarang itu kita kehalang gadget atau aktivitas lain yang bikin kita itu jarang buat ibadah. Gitu. Oke. Puasa sering dijadikan alasan untuk tidak produktif. Menurut Kak Elis, itu mindset atau memang kondisi fisik nih Kak? Kalau menurut aku sih dua-duanya ya. Energi itu emang turun, tapi mindset itu juga berpengaruh besar. Tapi kalau niatnya udah kuat, biasanya itu masih tetap bisa produktif walaupun dengan cara yang lebih ringan. Kak, gimana cara
agar tetap semangat belajar atau berkegiatan saat energi lagi turun? Jadi caranya itu kita bikin target kecil gitu ya. Jadi atur waktu belajar di jam energi terbaik dan jangan lupa didampingi istirahat yang cukup. Oke, berarti lebih baik target kecil dulu ya Kak. Kalau Iya. targetnya besar kan takutnya awalnya semangat tapi akhirnya malah nggak konsisten ya Iya. Kak. Oke. Apakah mungkin Gen Z tetap produktif tanpa kehilangan momen ibadah? Bisa banget. Justru ibadah itu bikin produktivitas lebih berkah dan lebih terarah. Oke, lanjut ya Kak. Ya, Menurut Kakak, produktif itu harus selalu sibuk atau justru memperbaiki diri juga termasuk produktif? nggak harus karena ketika kita memperbaiki diri, terus mengurangi kebiasaan buruk dan menambah kualitas ibadah itu juga udah termasuk produktif. Oke. Rebahan itu sebenarnya istirahat atau sudah jadi lifestyle Gen Z? Kalau sekarang sih lebih sering jadi lifestyle ya, apalagi karena kebiasaan scrolling, padahal rebahan itu idealnya itu buat jaga energi gitu. Oke. Kalau satu hari Ramadan hanya diisi scroll, tidur, dan buka puasa, apakah itu rugi? Rugi banget ya, karena Ramadan itu kan datangnya cuma setahun sekali dan itu cuma sebulan. Jadi sayang banget kalau nggak kita manfaatin buat memperbaiki kualitas ibadah. Iya Kak, apalagi kan ada yang bilang katanya kalau bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan ya Kak. Iya. Oke. Menurut Kak Elis, apa tanda-tanda Ramadan kita sedang tidak berkembang? Oke, jadi tanda-tanda Ramadan tidak berkembang itu yang pertama nggak ada perubahan kebiasaan ibadah dari tahun lalu sama yang sekarang. Jadi mungkin bisa dikatakan sama aja atau bahkan lebih turun gitu. Oke. Kalau Kak Elis sendiri ini lebih produktif tahun kemarin atau tahun sekarang nih Kak? Ya kalau bisa dikatakan sih ya sama aja. Sama aja berarti Kak? Tapi kadang ya apa ya masih stabil, kadang juga masih naik turun. Oke. Kalau Ramadan adalah riset badan, hal apa yang ingin Kak Elis riset dalam hidup? Yang pertama itu kebiasaan menunda, terus yang kedua penggunaan gadget yang berlebih, dan yang terakhir pengen menambah kualitas ibadah gitu. Oke. Berarti semoga tercapai ya Kak. Ya, Oke. amin. Satu kebiasaan Gen Z yang harus dikurangi di bulan Ramadan. Yang pertama itu ada begadang tanpa tujuan. Terus yang kedua scrolling tanpa tujuan. Terus sama mengurangi aktivitas rebahan yang terlalu berlebihan. Oke. Lanjut ya Kak. Ya, Satu kebiasaan baik yang ingin Kak Elis bangun selama Ramadan. kebiasaan baik mungkin konsisten tilawah, disiplin waktu, sama lebih mindful dalam menggunakan sosial media. Oke. Jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, apakah cara kita menjalaninya sudah pantas? Kalau menurut aku sih masih kurang ya, karena kalau misalnya ini Ramadan yang terakhir, harusnya itu kita lebih serius buat menjalaninya. Tapi kalau dipikir-pikir apa yang selama kita lakuin di Ramadan ini itu masih kurang gitu. Apalagi manusia kan tempatnya salah. Iya. Oke, jadi menurut Kak Elis ya, Ramadan ala Gen Z itu harusnya seperti apa? Ramadan yang tetap relevan sama perubahan zaman, tetapi tidak kehilangan esensi ibadah, perbaikan diri, dan kedekatan dengan Allah. Jadi menurut Kak Elis ya, Ramadan ala Gen Z itu harusnya seperti apa? Ramadan ala Gen Z menurut aku itu Ramadan yang tetap relevan dengan zaman, tapi nggak kehilangan esensi ibadah, perbaikan diri, sama kedekatan dengan Allah. Betul sekali ya Kak. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak. Kak Elis pilih mana? Terlihat produktif atau benar-benar bertumbuh secara spiritual? Kalau aku sih lebih milih bertumbuh secara spiritual, karena perubahan hati itu akan lebih bertahan lama daripada perubahan yang produktif gitu. Oke. Jadi Ramadan ala Gen Z itu sebenarnya pilihan, mau diisi dengan rebahan terus atau tetap produktif sambil memperbaiki diri. Yang penting bukan seberapa sibuk kita, tapi seberapa bermakna
Ramadan kita. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Semamse, bersama kita bisa bergerak untuk kemajuan.